Sekarang ini hampir seluruh wilayah Indonesia telah memasuki PPKM level 1. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang sangat menggembirakan. Jadi dengan level 1 tentunya kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilakukan larangan ataupun pembatasan-pembatasan. Salah satunya tentunya adalah kegiatan-kegiatan, acara-acara, event, program-program di pusat perbelanjaan yang sebelumnya memang selalu dihindari untuk menghindari terjadinya kerumunan-kerumunan dan sebagainya. Jadi saya kira ini dengan penurunan level 1 ini tentunya sekarang kita bisa memulai kembali melakukan kegiatan-kegiatan acara khususnya menyambut misalkan nanti libur sekolah, kemudian juga nanti Natal, Tahun Baru, kemudian juga biasanya itu adalah Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya. Yang selama ini kita meniadakan kegiatan-kegiatan event-event karena kekhawatiran menimbulkan kerumunan. Saya kira ini sekarang kita akan bisa mulai kembali, khususnya kita akan mulai dalam masa libur sekolah ini. Jadi pusat-pusat belanjaan akan kembali lagi mengadakan kegiatan-kegiatan, acara-acara untuk anak-anak libur sekolah. Jadi saya kira ini menjadi satu yang pertama ini ya selama sejak 2020-2021, sekarang 2022 kita akan kembali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk mengisi liburan sekolah anak-anak. Dan diharapkan dengan kegiatan-kegiatan acara-acara event ini tentunya juga akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan yang pada akhirnya tentunya juga akan diharapkan bisa meningkatkan tingkat penjualan di pusat perbelanjaan. Namun tentunya kembali lagi diharapkan tetap protokol kesehatan tetap harus kita jaga, kemudian juga tingkat vaksinasi ya harus tetap kita dorong terus, terutama vaksinasi booster begitu ya, yang tingkat pencapaiannya masih belum sesuai, masih belum mencapai target. Tapi saya kira ini pusat perbelanjaan juga ikut mendukung kegiatan-kegiatan vaksinasi ini dengan menjadikan pusat perbelanjaan sebagai sentra-sentra vaksinasi begitu ya untuk melayani masyarakat. Jadi saya kira ini tetap menjadi perhatian kita semua karena apa? Karena memang sudah terbukti bahwa vaksinasi ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa mengendalikan COVID-19 ini. Demikian. Ya, baik. Pak Alfonsus, lalu apa saja tantangan yang masih mungkin dihadapi para pelaku usaha di pusat perbelanjaan pada tahun 2022 ini? Apalagi selama 2 tahun kebelakang kita kan sudah terbiasa dengan tren belanja online begitu. Apakah ini memberi dampak begitu kepada pusat perbelanjaan, misalnya jumlah kunjungan begitu, Pak? Ya, saya kira kami memperkirakan setelah kalaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, kami memperkirakan ada sekitar 20% pengunjung yang belum tentu kembali ke pusat perbelanjaan begitu. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa dengan online begitu ya, dengan kegiatan-kegiatan belanja secara online. Nah, namun tentunya kami harus mempunyai strategi bagaimana mengembalikan 20% ini, bahkan kalau bisa yang kembali, yang datang lebih dari 20% lagi. Salah satu kuncinya adalah tentunya pusat perbelanjaan tidak boleh bersaing fokus terhadap online. Jadi fungsi pusat belanja tidak bisa lagi hanya sebagai tempat belanja. Kalau hanya sebagai tempat belanja, makanya pusat perbelanjaan tentunya akan berhadapan dengan online, gitu ya, akan bersaing langsung berhadapan dengan online. Nah, oleh karenanya diharapkan pusat perbelanjaan bisa memberikan fungsi-fungsi lain sehingga 20% tadi atau bahkan nanti yang akan datang lebih dari 20% lagi yang akan kembali ke pusat perbelanjaan. Fungsi lain itu apa? Fungsinya adalah sosial, koneksi sosial ya, menjadi hub koneksi sosial. Masyarakat itu adalah intinya adalah makhluk hidup, makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk berinteraksi secara langsung dengan sesamanya. Nah, saya kira ini yang sekarang ini sebetulnya kita bukan hidup di dalam keadaan normal sebetulnya, karena semua serba virtual, serba online. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan, yang punya naluri untuk berinteraksi secara dengan sesamanya yang bukan di dunia maya, yang non virtual lah. Inilah yang harus bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan harus bisa menyiapkan fasilitas, harus bisa menjadi tempat untuk masyarakat, untuk makhluk-makhluk sosial ini berinteraksi secara dengan sesamanya secara langsung, bukan di dunia virtual. Nah, inilah yang saya kira harus diperhatikan oleh para pengelola pusat perbelanjaan.